Fenomena serangan balik dalam pelayanan pelepasan dampaknya terhadap fisik, psikis, perilaku, dan rohani serta solusinya. Part 1. Fenomena serangan balik adalah serangan yang dilakukan roh jahat yang tidak suka pelayanan pelepasan dilakukan. Dengan kata lain, iblis tidak tinggal diam ketika mengalami serangan melainkan melakukan serangan balik atau serangan kembali. Penelitian tentang serangan balik dilakukan kepada lebih 12 klien, namun karena keterbatasan ruang penulisan hanya hasil analisa 4 klien yang disajikan. Di antaranya ada istri penulis sendiri, pendeta praktisi pelayanan pelepasan, ada 2 jemaat yang sudah dilayani serta pulih namun diserang balik. Serangan balik hanya bisa terjadi bila ada pintu masuknya, tanpa pintu masuk serangan balik tidak akan mungkin terjadi. Dalam Bilangan 23 ayat 23a dikatakan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Serangan balik oleh setan atau iblis dalam berbagai bentuknya termasuk dalam bentuk santet selalu dikirim melalui pembacaan mantra-mantra. Tanpa adanya pintu masuk serangan balik tidak akan pernah terjadi. Pintu masuk serangan balik. Dari temuan penelitian pintu masuk yang ditemukan beragam antara lain. 1. Lupa berdoa pembentengan. 2. Adanya kemarahan. 3. Adanya ikatan kuasa kegelapan yang belum tuntas semuanya. Dalam kasus serangan balik, mimpi yang dialami oleh klien bisa menjadi petunjuk akan adanya serangan balik. Dampak serangan balik beragam. 1. Ada yang menyerang fisik, demam, rasa gelisah, susah tidur, keringat dingin, jantung berdebar-debar. 2. Malas berdoa, malas beribadah dan kehilangan pengharapan. Tanda hubung lebih besar dari semua kasus serangan balik di atas, solusi rohaninya adalah lewat doa pembatalan serangan balik. Sebelum serangan dibatalkan, langkah pertama adalah 1. Menemukan apakah gerangan yang menjadi pintu masuknya. Tanda hubung lebih besar dari kalau pintu masuknya atau faktor penyebabnya kemarahan, maka solusinya adalah memberi pengampunan. 2. Jika pintu masuknya sisa-sisa kuasa gelap yang masih belum putus tanda hubung lebih besar dari, maka solusinya adalah diputuskan. Biasanya setelah pengampunan diberikan dan sisa-sisa ikatan dengan kuasa gelap diputuskan, klien akan normal atau pulih. 3. Bila gangguan serangan balik terjadi setelah mengalami mimpi, tanda hubung lebih besar dari, maka perlu melakukan doa pembatalan pesan buruk mimpi tersebut. Contoh keempat klien yang dilayani lewat doa pembatalan serangan balik semuanya mengalami pemulihan. 2 klien didoakan hanya sekali. 1 klien didoakan 2 kali. Klien yang satu lagi didoakan lebih dari 7 kali. Dalam follow up yang dilakukan hasilnya permanen atau tetap. Hal di atas sejalan dengan kuasa eksosia yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada murid-muridnya, Markus 6 ayat 7. Pendahuluan. Berangkat dari penasaran dan rasa ingin tahu perihal kebenaran terkait yang penulis lihat di lingkungan sekitar dunia pelayanan. Tentang hal negatif yang dialami, sehingga penulis ingin membuktikan suara yang senantiasa memberitahu penulis tentang sesuatu hal, dan tentu suara itu tidak serta-merta penulis percayai, dan penulis selalu ingin membuktikan kebenarannya. Dari suara yang penulis terima tersebut, puji Tuhan, hidup penulis selalu sinkron dengan hal-hal yang selama ini penulis pertanyakan di hati penulis, agar kita semua, sebagai orang percaya, memahami kebenaran dan dapat menerapkannya dalam hidup setiap kita. Dan yang menjadi poin penting dalam kekristenan, menjadi pelaku firman, bukan cuma nato omdo doang, no praktek. Istilah serangan balik dalam pelayanan pelepasan istilah yang lazim digunakan untuk menggambarkan adanya serangan yang dialami baik oleh pelaku pelayan pelepasan, pihak penghubung, keluarga pelayan yang melakukan pelepasan, keluarga yang dilayani atau anggota tim pelayan pelepasan, dan klien yang dilayani. Topik tentang serangan balik masih sangat langka dituliskan, baik dalam bentuk jurnal maupun buku. Yang sangat banyak ditulis adalah hanya tentang pelayanan pelepasan saja. Apa itu pelayanan pelepasan? Sukar disangkal bahwa pelayanan pelepasan selama ini dikuasai oleh gereja-gereja Injili dan karismatik. Sementara gereja-gereja mainland, Protestan ketinggalan jauh atau juga bisa dikatakan mengabaikan soal pelayanan yang satu ini. Buku-buku tentang pelayanan pelepasan juga didominasi oleh hamba-hamba Tuhan dari aras gereja di atas. Di aras internasional ada Derek Prince dengan bukunya yang berjudul Mereka Akan Mengusir Setan-Setan 1998. Juga ada Peter Wagner dengan bukunya tentang roh teritorial 1994. Sukar disangkal walaupun zaman semakin modern atau semakin berada di era digital, tapi masih banyak orang Kristen yang meminta pertolongan pada kuasa-kuasa gelap lewat dukun untuk berbagai kepentingan, sehingga menjadi terikat dengan kuasa gelap atau memiliki Allah lain di samping Allah. Keluaran 20 ayat 23. Yang tanpa sadar perbuatan di atas mendatangkan kemarahan Tuhan atau kutuk dalam berbagai bentuk. Ulangan 18 ayat 9-14 dan Ulangan 28. Itulah sebabnya pelayanan ini tetap kontekstual dan sangat relevan untuk dilakukan oleh gereja-gereja saat ini. Setiap orang yang mengadakan hubungan dengan kuasa kegelapan dalam berbagai bentuk, sadar atau tidak, maka orang itu sudah terikat langsung dengan kuasa kegelapan iblis dan membutuhkan pelepasan. Umumnya jemaat yang terikat tidak dapat melepaskan dirinya sendiri dari ikatan tersebut, melainkan memerlukan pelayanan pelepasan dari hamba Tuhan.
Dalam kasus-kasus tertentu pelayanan pelepasan juga bisa dilakukan sendiri dengan catatan bahwa yang melakukannya sudah memahami syarat, prosedur dan hal-hal yang mungkin terjadi saat doa pelepasan atau pemutusan. Di dalam Alkitab memang dijelaskan bahwa orang yang diganggu oleh roh jahat dilepaskan dan disembuhkan oleh Yesus atau oleh murid-muridnya, Markus 5 dan 6 ayat 6-13. Artinya ada pihak lain yaitu Yesus atau murid-muridnya yang melepaskan mereka. Dengan kata lain mereka bukan melakukan pelepasan secara pribadi. Sekalipun demikian dalam doa yang Yesus ajarkan di Matius 6 ayat 13 dikatakan, lepaskanlah kami dari yang jahat, secara tersirat dimungkinkan juga untuk melakukan pelayanan pelepasan secara pribadi untuk keterikatan yang tidak terlalu berat atau ringan seperti yang penulis lakukan. Itulah sebabnya betapa pentingnya para hamba Tuhan memperlengkapi dirinya dengan pengetahuan tentang okultisme, bentuk-bentuk dan cara bekerjanya iblis dan bagaimana langkah-langkah pelayanan terhadap orang yang terikat dengan okultisme secara praktis. Sementara itu, pelayanan pembebasan atau pengusiran setan atau roh-roh jahat adalah salah satu bagian di dalam pelayanan pelepasan. Pelayanan pembebasan ini diberikan kepada mereka yang sedang mengalami manifestasi kerasukan setan, Markus 1 ayat 23-25, Matius 4 ayat 24, Lukas 4 ayat 41. Pelayanan pelepasan atau peperangan rohani melawan roh-roh jahat. Secara alkitabiah dicatat bahwa setan atau roh-roh jahat yang diusir itu tidak tinggal diam. Setan atau roh-roh jahat itu bisa melakukan serangan balik. Dalam Mat-pukul 12:43-45 disebutkan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, tidak berisi, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Dari ayat di atas ada beberapa poin penting yang bisa dijadikan pembelajaran. 1. Pertama, manusia itu seperti sebuah rumah. 2. Kedua, roh jahat dapat masuk, tinggal, dan menguasai rumah itu. Tentu roh jahat dapat masuk kalau ada keterikatan atau pintu masuknya. Doorway, Chester dan Kilstra, 2005, 211. 3. Ketiga, roh jahat dapat diusir keluar dari rumah itu. Mark. Pukul 16:17, ya, 4:7. 4. Keempat, roh jahat dapat masuk kembali dan merebut manusia itu kembali karena memang ingin menghancurkan manusia. Yoh. 10:10. 5. Kelima, rumah itu jangan dibiarkan kosong, harus diisi dengan penghuni baru, Roh Kudus atau rohaninya bertumbuh sehingga manusia percaya menjadi rumah Tuhan. Bait Roh Kudus 1 Korintus pukul 6:19. Ayat ini menjadi salah satu dasar untuk menjelaskan bahwa serangan balik itu bisa terjadi. Serangan balik bisa menyerang baik fisik, psikis maupun rohani dari pelayan dan keluarganya atau yang dilayani itu sendiri. Hal inilah yang dialami pendeta CS yang menulis tesisnya tentang pelayanan pelepasan. Suatu kali dia diundang untuk mendoakan jemaat yang terikat dengan kuasa gelap di sebuah rumah sakit. Setibanya di rumah sakit itu, pendeta CS melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keterikatan jemaat yang mengundangnya. Kemudian dilanjutkan dengan doa pemutusan. Keesokan harinya pendeta CS jatuh sakit dan karena keadaannya semakin memburuk lalu dirawat di rumah sakit. Pendeta CS butuh waktu 2 minggu untuk pemulihan. Pendeta CS mengatribusikan apa yang dia alami adalah karena serangan balik. Sejak saat itu pendeta CS tidak berani lagi alias kapok melakukan pelayanan pelepasan. Kasus di atas menunjukkan bahwa serangan balik memang bisa terjadi dalam pelayanan pelepasan. Dalam kaitan dengan itulah pelaku atau praktisi pelayanan pelepasan, jemaat yang dilayani, keluarga yang melayani atau keluarga yang dilayani perlu dibekali dengan pemahaman tentang apa itu serangan balik, mengapa itu bisa terjadi dan apa solusinya. Akan kita lanjutkan pada part 2. Diilhami oleh Bapa Roh Kudus. Melalui hambanya, Pendeta Nuryani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen. Saudara diberkati, melalui renungan hari ini, jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tanda hubung lebih besar dari dapat transfer lewat 1. Bank DKI 13923149576 AN, Holy Spirit. 2. Bank BCA 5790408642 AN, Eslon P Panggabean STH. 0. Jika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari transfer antar bank, dapat masukkan nomor rekening, kode bank, tujuan yang ingin ditransfer dan kode bank DKI 13 kali. Gereja Jodoh Holy Spirit, Eslon Ministry Care LOST Souls. Melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin. Doa kesembuhan. Doa pelepasan. Kunjungan orang sakit. Ibadah open house office. Kedukaan, kematian, penghiburan. Pelayanan peti jenazah 24 jam.
konseling pranikah, ibadah pemberkatan nikah. Gereja Jodoh Holy Spirit, https://gereja tanda hubung jodoh tanda hubung holy tanda hubung spirit tanda hubung esron tanda hubung ministry.busins.site/. Alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit, Esron Ministry Jalan Tuparef, Pulau Mas Barat 12, nomor 23, RT 04, RW 09, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Info doa dan konsultasi, 24 jam online. HP 0818779370 dan 085100609654. Khusus panggilan HP 085217361142. Silakan bagikan renungan ini kepada saudara, teman, kerabat, sebab menginjili tugas setiap kita orang percaya, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus. Butuh bantuan hukum, DPPCMC DKI Kabid Hukum. Siap membantu saudara, Pendeta Esron Panggabean, Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan. Google Maps, Esron dan Partner Biro Hukum. URL, klik link.